dengan solusi dari sisi ERP, di mana kita harus identifikasi dulu proses bisnis, kemudian kita mengcustom dan juga mengintegrasikan ERP sebagai solusi. Kemudian di S2, Yumna menyelesaikan tesisnya yang terkait dengan model inovasi bisnis, ya, yang merupakan modifikasi atau perbaikan dari bisnis model Canvas, ya, dengan menambahkan 3 komponen, ya, dari sisi visibilitas, viabilitas, dan juga desirabilitas. Alhamdulillah, sudah siap, Yumna? Sehat? Halo Pak, Alhamdulillah Pak sehat Pak. Bapak gimana Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah, kalau mendengar kamu sehat, saya juga jadi sehat, insya Allah, ya. Alhamdulillah Pak. Oke, menular yang positif vibe-nya. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, kita persilahkan, ya, kepada Yumna, ya, dengan segala hormat. Silahkan, Yumna. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Warman untuk kesempatannya kembali ya bersama teman-teman hari ini di MSI Connect 12. Kita berjumpa lagi. Sebelumnya mungkin saya boleh izin share screen terlebih dahulu Pak untuk aksesnya Pak. Tuh, oke. Belum, ya? Iya Pak. Eh, Mungkin Bu Fitri bisa ini, Oke, lebih buat. sudah bisa Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Warman dan juga Bu Fitri. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua di sini. Oke, kita berjumpa. Waalaikumsalam. Oke, mantap nih teman-teman di sini sepertinya udah pada semangat juga ya. Mungkin boleh on cam dong biar kita bisa langsung hands on nih teman-teman. Nantinya bakal ada eh, langkah-langkah hands on wudhu yang menarik banget nih teman-teman. Dan untuk itu, karena tadi sudah kita buka, sebelumnya saya izin berterima kasih kembali ya kepada Pak Muarman dan juga teman-teman semua di sini nih, yang hari Sabtu ini biasanya teman-teman nih kan banyak kegiatan lain ya, bisa istirahat dan yang lainnya, tapi teman-teman di sini ngikutin acara ini dan juga ingin menimba ilmu dengan lebih, biar lebih mantap lagi nih pembelajarannya buat ke depannya. Udah applause banget buat teman-teman semua. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu, karena kita juga pasti sudah saling kenal ya teman-teman, karena sebelumnya di MSI Connect 11 kita sudah saling memperkenalkan diri. Di sini kita akan membawakan satu materi yang kalau di S1 Sistem Informasi ini katanya sistem informasi banget atau SI banget ya teman-teman. Karena udah gak sabar lagi untuk topik yang bakal kita bawain hari ini itu adalah terkait ERP system, yaitu ada UDU dan juga SAP. Di mana di sini nantinya kita bakal mencoba langsung ya teman-teman dengan lebih detail lagi gimana sih cara menggunakan UDU, dan juga nanti akan ada studi kasus ya seperti yang Pak Muhammad telah bilang tadi. Dan di sini teman-teman semua nanti juga akan mengerjakan nih supaya dapat nih experience dan juga feel dalam menggunakan produk-produk ERP. Kita bakal menggunakan produk-produk yang simple ya teman-teman untuk nanti task kita. Tapi di sini kita bakal sharing semua modul-modul nantinya yang lebih detail terkait konfigurasi sampai kepada kustomisasi. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai di sini, bagi teman-teman yang nantinya mendengarkan nih dari awal sampai akhir dengan semangat, kita bakal dari saya juga bakal dan dari media saya yaitu Two Minute Rules bakal ngasih hadiah nih buat teman-teman, di mana teman-teman bisa follow 2 Minute Rules. Itu merupakan wadah literasi dari saya dan teman saya, di mana wadah ini nanti kita akan berfokus kepada membaca, menulis, dan juga berbicara. Dan kita membuat wadah ini tuh supaya teman-teman nantinya bisa lebih pede lagi nih dalam berbicara, menulis, dan juga meningkatkan literasi di Indonesia. Lalu di sini gimana cara menjadi best listener? Teman-teman bisa follow MSI Value dan juga follow 2 Minute Rules. Setelah itu teman-teman bisa jawab pertanyaan ini, yaitu mana sih topik yang paling teman-teman suka hari ini? Dan teman-teman nantinya bisa buka 2 Minute Rules dan bisa tag nih teman-teman. Lihat itu udah ada template di IG 2 Minute Rules. Teman-teman bisa gunain template itu, foto bagian mana yang terbaik hari ini, dan nanti bagi dua yang menjawab dalam SG secara maksimal dan paling best, nanti bakal dapat hadiah nih dari kita. Jadi eh, ikutin dan pantengin terus ya buat materi hari ini. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih buat dengerin materi hari ini. Jadi kita langsung aja nih sebelum kita masuk ke UDU, kita tuh harus tahu ERP dulu. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab dong ya di kolom chat. Ada yang tahu nggak secara ontologi arti dari 3 poin ini tuh apa?
itu ada enterprise, resource, dan juga planning. Nanti ketiga ini tuh ada hubungannya sama tools yang bahkan kita pakai seperti itu. Mungkin ada yang tahu nggak terlebih dahulu arti dari enterprise ini apa? Oke, enterprise itu sebenarnya artinya itu adalah perusahaan ya teman-teman. Dan juga untuk resource itu artinya adalah sumber daya, di mana di suatu perusahaan pastinya memiliki sumber daya. Dan juga untuk memanage kedua ini dibutuhkan planning. Planning ini merupakan pelaksanaannya. Dan di era digitalisasi ini penting banget untuk menggunakan satu hal ini supaya ERP di suatu perusahaan itu berjalan dengan lancar. Mungkin ada teman-teman yang tahu nggak apa yang tanda tanya di tengah yang paling besar ini nih? Kayaknya mulai pada mikir nih ya, udah mulai pada mikir keras. Jadi Tools, jawaban, ya gimana? Jawabannya tools apa sih. tuh? Oke, betul-betul banget, Mas Abdul. Jadi yang di tengah ini merupakan tools ERP ya, atau Integrated System, di mana perusahaan sumber daya dan perencanaannya ini pastinya tuh dibutuhkan tools ya, seperti yang Mas Abdul bilang, yaitu berupa sebuah sistem yang terintegrasi, yang nanti kita bakal pakai nih buat hari ini. Nah, di sini sebenarnya teman-teman pasti juga banyak yang tahu ya tools ERP itu ada apa aja gitu. Salah satu yang bakal kita pelajari itu ada Odoo, SAP, Akumatika, bahkan ada juga Oracle dan SAP for HANA. Oke, banyak banget. Tapi bagi teman-teman yang baru mau mulai berkenalan nih ya istilahnya, kan kalau berkenalan tuh kita harus eh, istilahnya saling nyaman dulu lah ya. Jadi kita butuh tahu kira-kira tools mana yang cocok sama kita gitu. Jadi di sini kita bakal menggunakan Odoo lebih dalam dulu terlebih dahulu untuk hari ini. Kenapa kita bakal pakai Odoo lebih dalam? Karena ini merupakan benefit atau keunggulan-keunggulan yang ada pada Odoo. Di mana Odoo ini sebenarnya nantinya ada tiga tipe yang akan kita jelaskan setelah ini. Tapi Odoo yang bakal kita pakai hari ini adalah Odoo Cloud Base yang langsung dari Odoo-nya. Dan for your information juga teman-teman, Odoo ini baru masuk ke Indonesia dan perusahaan Odoo ini baru buka cabang di Indonesia dan sebenarnya untuk beberapa tahun ke depan Odoo ini bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman ya karena prospeknya itu luas banget. Bahkan di Bandung atau Jakarta juga kalau teman-teman lihat kadang ada spanduk gede itu ada tuh tulisannya What is Odoo gitu ya. Dan emang Udu ini udah mulai besar-besaran memperluas secara di Indonesianya gitu ya untuk marketingnya. Jadi prospeknya juga sangat besar untuk saat ini. Dan dia itu UI-nya atau tampilannya itu juga lebih baik teman-teman. Lebih gampang atau mudah untuk digunakan. Tapi memang Udu ini ada kekurangan juga ya dibandingkan dengan tools ERP lainnya. Di mana Udu ini sebenarnya eh, bisa dibilang tuh modul-modul yang ada nanti di dalamnya itu kurang detail, tapi sangat lengkap teman-teman. Dan juga untuk penggunaan itu fokus dari Udu sendiri itu ini tuh lebih ke perusahaan untuk menengah ke UMKM ya teman-teman. Sehingga untuk perusahaan ke atas atau perusahaan yang udah secure banget, biasanya itu menggunakan tools SAP. Nah, Udu itu sebenarnya ada apa aja sih? Dan teman-teman pasti sering banget ngedengar kalau Udu itu tuh free dan juga bisa dibilang dia itu sifatnya community based sehingga bisa dipakai kapan aja gitu. Sebenarnya itu betul dan juga nggak ada yang salah karena Udu ini tuh ada tiga tipe teman-teman. Di mana untuk yang sekarang bakal kita gunakan itu adalah Udu Enterprise. Di mana untuk Udu Enterprise ini sifatnya itu adalah mereka itu memberikan cloud base yang dari mereka sendiri atau mereka itu memiliki cloud base-nya sendiri. Sehingga kita tinggal menggunakan aja nih tools Udu-nya. Namun, untuk pembayarannya itu tuh atau model bisnisnya itu berupa subscription, di mana kita harus subscribe per bulan atau per tahun. Kalau tidak salah tuh kurang lebih per usernya itu tuh $10 gitu per bulannya. Lalu ada juga Udu Community atau komunitas, di mana Udu komunitas ini sifatnya free atau gratis untuk penggunaannya. Tapi untuk pembayarannya itu biasanya itu dilakukan di modul-modulnya. Jadi di tools ini itu kan nanti bakal ada modul-modul yang akan kita gunakan ya teman-teman. Seperti modul pembelian atau sales, modul purchase atau sales atau penjualan, purchase atau pembelian, dan juga modul-modul lainnya. Di Uduk Community ini, modul-modul itu tuh harus berbayar. Sehingga tips dariku sebenarnya di untuk Uduk Community itu kita bisa pinter-pinter nyari versi Udu yang ada modul gratisnya gitu. Itu bisa kita akalin juga gitu. Dan keunggulan lainnya di Udu Community ini, kita bisa menggunakan cloud kita sendiri. Misal teman-teman, kalau teman-teman tahu kan kalau kita di Telio atau Telkom ini kita dapat kredit ya gratis di Microsoft Azure gitu.
kita bisa pakai untuk akun Azure itu untuk dijadikan database untuk menggunakan Odoo ini gitu. Jadi untuk Odoo Community ini tuh lebih bebas, kita bisa upgrade menggunakan atau konfigurasi atau kita bisa ubah-ubah nanti toolsnya menggunakan Python, dan juga sifatnya itu tuh berbayarnya di modul. Jadi udah tahu ya perbedaan antara Odoo Enterprise dan juga Odoo Community. Tapi untuk sekarang itu ada satu lagi nih teman-teman, yaitu ada Odoo Platform as a Service atau sebagai layanan, di mana Odoo ini tuh merupakan campuran di antara Odoo Enterprise dan juga Odoo Community. Jadi untuk Odoo SH ini itu biasanya kita gunakan tuh secara bisa dibilang campur ya, di mana ketika teman-teman ingin menggunakan Odoo secara locally, tapi di suatu perusahaan itu semua orang bisa menggunakan itu, kita biasanya bisa menggunakan Odoo ini seperti itu. Sehingga Odoo ini tuh bisa dibilang lebih advance lah dibanding dengan kedua Odoo lainnya seperti itu teman-teman. Next kita bakal lihat nih kira-kira perbandingan Odoo dengan tools lain itu apa gitu. Di sini saya udah bandingin untuk Odoo dengan tools tiga tools ERP lainnya dari model bisnisnya. Emang seperti yang udah jelaskan tadi ya, kalau Odoo itu tuh open source dan juga lisensi berbayar itu opsional. Itu tuh tergantung dengan tipe Odoo apa yang kita pakai. Lalu untuk customnya, untuk SAP itu seperti yang kita tahu ya, SAP itu tuh sangat kompleks dan juga memerlukan keahlian yang tinggi. Tapi untuk hasil dan juga customisasinya itu bisa dilakukan secara detail. Namun untuk Odoo ini tuh sangat fleksibel gitu. Atau kita bisa gunain Odoo ini tuh sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu. Lalu untuk modularitasnya itu kita bisa menggunakan Odoo sesuai dengan kebutuhan kita, dan untuk biaya implementasinya itu umum lebih rendah karena untuk target Odoo itu sendiri itu sebenarnya UMKM untuk menengah dan juga ke UMKM seperti itu. Nah, untuk Akumatika ini tuh sendiri, Akumatika sendiri itu apa sih? Jadi sebenarnya Akumatika ini saya juga baru belajar pada saat kemarin kerja, di mana Akumatika ini tuh salah satu tools ERP juga. Dia itu memang untuk tampilannya itu tuh seperti SAP, namun untuk sifatnya itu atau modul-modulnya itu tuh seperti Odoo, di mana banyak banget, dan untuk penggunaannya juga lebih simpel daripada SAP. Jadi bisa dibilang untuk menengah ke atas ketika belum level enterprise itu Akumatika cocok juga digunakan teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk dari Odoo, Akumatika sama SAP ini tuh itu melambangkan, di sini saya ambil contoh ini karena ini melambangkan perusahaan yang bisa mengimplementasi ini. Seperti Odoo itu dari menengah ke UMKM, Akumatika itu dari UMKM menengah ke atas, dan SAP itu biasanya udah enterprise ya yang bisa menggunakan ini. Nah, bagi teman-teman yang udah mulai kepo nih dan pengen banget belajar Odoo, sebenarnya kita pasti gak bakal bisa membahas semua yang terkait Odoo untuk hari ini, tapi teman-teman karena Odoo ini sebenarnya udah baik banget ya teman-teman. Karena di Odoo Enterprise ini nih, teman-teman bisa buka webnya di odoo.com. Teman-teman bisa lihat tutorial belajar yang ada di Odoo di sini secara lengkap banget. Di mana teman-teman bisa buka ya odoo.com, lalu bisa klik komunitas dan klik bagian belajar itu. Selanjutnya teman-teman bisa lihat kalau semua kursus per tiap modul Odoo itu udah ada di sini. Teman-teman tinggal nonton dan juga tinggal jawab pertanyaannya. Bahkan bagi teman-teman, setauku, kalau teman-teman nanti udah mencapai tingkat-tingkat tertentu tuh ada hadiah gratisnya. Kalau nggak salah tuh ada hadiah mug atau cangkir atau apa gitu. Udah nyiapin hal itu gitu loh. Untuk meningkatkan minat teman-teman untuk belajar Udu seperti itu. Oke, karena sepertinya teman-teman udah nggak sabar ya buat belajar Udu, kita bakal langsung hands on aja terkait Udu. Dan di sini teman-teman boleh langsung cobain juga ya bersama saya di sini. Dan untuk Udu sendiri, untuk pelaksanaannya sendiri, itu saya izin buka Udu juga, dan teman-teman bisa buka link ini. Saya izin ubah screen terlebih dahulu, teman-teman. Oke, untuk Udu explanation hari ini kita bakal, saya sudah menyiapkan study case, dan juga kita bakal bisa nyiapin, eh, kita bakal bisa gunain Udu secara barengan nih teman-teman. Jadi gimana cara untuk menggunakan Udu sampai teman-teman nantinya paham lah dasar-dasar dari ERP. Jadi teman-teman bisa buka link berikut ya. Saya izin share screen kembali terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa buka link berikut, yaitu MSI Connect Session 12 underscore session 12. Nanti teman-teman akan diarahkan ke OneDrive, di mana di sini nantinya sudah lengkap ya teman-teman penjelasan terkait dari uh,
Udu itu sendiri. Teman-teman bisa nyobain secara langsung dan kita bakal coba juga nih Udu secara langsung itu gimana gitu. Teman-teman bisa lihat ya kalau nanti di sini bakal ada 3 file, yaitu ada study case MSc Connect atau MSc di Udu ini. Nanti teman-teman bisa buka langsung aja ya teman-teman untuk filenya di sini. Namun saya langsung coba jelaskan berdasarkan ini aja, berdasarkan tabelnya langsung, di mana nanti di sini udah ada learning whitebooknya ya teman-teman. Dari gimana langkah untuk membuat akun Udu, nanti kita bakal buat bareng. Teman-teman diharapkan untuk buat bareng juga ya. Selanjutnya di sini juga ada studi kasus. Kita bakal coba kerjain kasus, satu kasus di suatu perusahaan. Kira-kira gimana sih cara implementasi ERP, yaitu Udu di perusahaan Back and Bliss ini. Dan ini ada studi kasusnya, dan bagi teman-teman yang masih bingung setelah baca studi kasusnya, jangan khawatir. Di bagian paling bawah ini juga ada langkah-langkah pengerjaannya. Gimana sih cara untuk menginput file ya nanti? Ini udah lengkap di sini. Saya juga bakal jelasin di sini, tapi mungkin saya jelasinnya secara cepat ya, atau saya bakal langsung hands on di sini secara cepat, sehingga teman-teman nanti bagi yang mau mencoba juga bisa menggunakan link ini. Setelah itu, nanti selanjutnya teman-teman bisa eh, screenshot dan juga melampirkan hasil screenshotnya itu di file answer sheet ini ya teman-teman. Dimana nanti di sini teman-teman bisa mengerjakan tiap studi kasusnya, lalu bisa menaruh hasil atau paste hasil screenshotnya itu ke sini. Bagaimana cara menginput material di inventory, di bagian pembelian, produksi, sampai ke bagian customer service. Jadi hari ini kita bakal kupas tuntas di sini teman-teman. Oke, bagi yang sudah mengerjakan ini, nantinya teman-teman bisa kumpulin di folder pengumpulan penilaian UDU ini. Karena nantinya ini bakal digunakan untuk penilaian ya teman-teman, untuk meeting hari ini. Seperti itu. Jadi mungkin karena udah tahu UDU, udah kenal UDU, pasti teman-teman udah nggak sabar ya buat nyobain UDU. Untuk itu kita coba langsung aja ya teman-teman di sini ngerjain study case yang udah disiapin nih hari ini. Dimana untuk langkah pertama untuk membuat account, ini karena saya sudah punya account, jadi teman-teman di sini bisa langsung buka aja satu web, boleh dari browser mana aja. Lalu teman-teman bisa buka udu.com. Setelah itu teman-teman bisa klik don't have an account untuk membuat account baru. Lalu teman-teman bisa sign up di sini dengan memasukkan email, nama, dan juga password ya. Nanti untuk akun inilah yang dijadikan dasar dari database teman-teman. Jadi database yang cloud yang Udu telah siapkan nantinya akan tersimpan di akun teman-teman yang ini. Jadi harap untuk eh, ingat email dan juga passwordnya. Setelah itu teman-teman nanti akan diarahkan ke link berikut, di mana teman-teman bisa klik try for free untuk Udunya. Lalu di sini kita akan membuat satu contoh database di Udu ya teman-teman. Untuk ini saya mungkin langsung akan coba langsung untuk membuat database. Jadi ketika teman-teman udah punya akun, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini akan ada tampilan account teman-teman dan ada tampilan my database untuk melihat database apa saja yang ada di sini. Nah, ketika sudah ada atau teman-teman belum ada, teman-teman bisa klik uji coba gratis. Tapi ketika teman-teman udah ada database sebelumnya, teman-teman bisa klik buat database baru sebagai contoh. Seperti itu. Contohnya di sini saya akan buat satu data baru juga ya. Tapi sebelum kita buat di sini mungkin kita bisa di sini saya kasih intro dulu, di mana di sini kita bakal kerjain satu studi kasus, di mana studi kasusnya ini merupakan studi kasus dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi penjualan kue ya teman-teman. Namanya itu PT Back and Bliss. Jadi PT Back and Bliss ini karena sekarang udah terjadi digitalisasi, mereka ingin membuat alur perusahaan di Udu dari pembelian bahan bakunya, produksi kuenya sampai ke penjualan kuenya. Jadi di sini kita bakal menggunakan Udu untuk menginput beberapa data dan untuk itu dibutuhkan beberapa modul di Udu ini teman-teman. Di mana di Udu ini nanti kita bakal menggunakan modul inventory. Kita bakal memasukkan beberapa produk. Seperti di sini contohnya itu materialnya itu atau bahan bakunya itu ada tepung, ada telur, dan juga yang lainnya. Kita bakal mempelajari bagaimana cara input ini. Setelah itu nanti kita bakal input juga produk apa yang kita jual. Di sini produk dari hasil penjualannya ini juga merupakan produk cake atau kue.
Setelah itu kita bakal melakukan pembelian ya teman-teman. Pembelian barang-barang tadi dulu untuk membuat kue ini. Di mana nanti kita bakal masukin data vendor. Vendor itu tuh merupakan tempat di mana kita membeli bahan baku. Setelah itu nanti kita masukin data-data vendornya. Setelah kita masukkan data vendornya, kita masukkan data kontak person vendornya atau kontak yang bisa kita eh, tuju di vendor itu. Misalnya Pak Erza di PT Flornoza gitu. Kita bisa kontak ke Pak Erza ini kalau ingin memesan produk nantinya. Nah, ketika nanti datanya itu sudah masuk, kita akan coba untuk melakukan pembelian ya teman-teman. Jadi dari produk tepung, kita beli dari vendor PT Flornova sebanyak berapa, nanti kita akan coba melakukan purchasing. Jadi kita akan membutuhkan modul purchase. Lalu ketika kita sudah membeli semua produk atau bahan bakunya, kita akan coba produksi untuk bahan baku ini supaya menjadi kue. Caranya itu gimana? Caranya itu nanti kita akan menggunakan modul produksi dengan menggunakan yang namanya Bill of Materials. Bill of Materials ini merupakan bisa dibilang menu ya, kalau bahasa awamnya itu menu gimana cara kita membuat suatu produk gitu. Misalnya di sini ada produk roll cake. Bagaimana sih cara membuat roll cake? Tadi kan kita sudah beli tepung, udah beli telur, udah beli bahan baku lainnya. Jadi di Bill of Material ini kita akan menyatukan produk atau bahan baku ini jadi satu produk yang nantinya bisa dijual. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada manufacturing order. Untuk manufacturing order ini, secara simpelnya, itu tuh merupakan tahapan kita membuat eh, produk ini. Kita menyatukan telur, kita gabungin atau campurin sama susu, sama gulanya berapa. Itu kita lakukan manufacturing order sampai menjadi produk dengan quantity yang sudah jelas berapa. Lalu kalau misalnya produknya nantinya sudah muncul, kita sudah mempunyai produk di perusahaan ini, pasti kita bakal jual produk kita. Untuk itu kita pakai modul sales, di mana nanti kita bakal masukin data dari pembelian atau data customer. Setelah itu kita bakal melakukan, eh, kita akan membuat, bisa dibilang namanya itu sales order nanti. Atau bisa dibilang itu merupakan faktur pembelian. Ketika ada atau bisa dibilang bahasa simpel itu resi ya teman-teman. Kalau teman-teman beli minum di Biksu misalnya, kan pasti ada resi pembelian gitu ya. Untuk itu di sini kita bakal melakukan hal itu. Kita akan buat resi kepada customer. Misal customer Mocha Bakery nanti akan membeli produk roll cake senilai 100, harganya berapa, itu nanti kita akan input. Jadi untuk proses umum atau proses yang secara simpel di ERP itu udah mencakup apa yang tadi saya sudah jelaskan ya di studi kasus ini, dari proses pembelian sampai proses penjualan. Tapi di sini akan ada tambahan satu modul lagi, yaitu modul customer service, di mana di sini teman-teman atau kita nanti kita bakal cobain bareng eh, gimana sih caranya untuk melakukan marketing atau di customer service ini tuh kita gimana cara kita untuk menggait pelanggan atau customer. Itu nanti juga ada di Udu secara lengkap dan semuanya ini udah terintegrasi ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bingung nanti kita bakal cobain secara langsung semua langkah-langkah ini dan sebenarnya nanti akan ada tips-tips juga di dua modul tambahan. Yang penting mungkin agak dibilang mulai intermediate ya, yaitu ada ada modul accounting dan juga ada modul studio. Dimana kalau di Udu yang sekarang ini kita bisa menggunakan customisasi atau kita bisa ubah-ubah tools itu dengan modul yang namanya studio. Jadi untuk gimana sih cara mengerjakan studi kasus ini? Tenang teman-teman, ini udah ada langkah pengerjaannya step by step. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja ya nanti di sini. Tapi di sini kita bakal cobain dulu bareng-bareng, atau saya bakal jelasin database yang udah ada di sini, database yang sudah dibuat juga di sini untuk teman-teman, di mana nanti eh, cara inputnya atau cara memasukkan data-datanya itu simpel banget di Udo. Karena tampilannya itu bisa dibilang udah Gen Z banget ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini pasti udah nantinya tuh udah gampang untuk mengerjakannya. Nah, ketika teman-teman udah mengikuti alur yang pertama di bab satu tadi, bagaimana cara membuat database, nanti teman-teman akan menuju ke tampilan ini nih, di mana nanti kita akan mulai bareng dari tampilan Udo ini terlebih dahulu. Di mana bisa dilihat ya teman-teman bahwa di sini ini merupakan tampilan awal Udu dan bisa dibilang cukup menarik ya daripada akun-akun tools dari ERP lainnya. Dan kita bakal langsung aja
eh, mulai untuk mengerjakan studi kasus pengerjaannya secara bersama-sama. Jadi yang pertama itu di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa ada data perusahaan. Jadi di UDU ini itu sebenarnya sifatnya juga multi company ya teman-teman untuk informasi. Jadi multi company itu tuh artinya UDU di satu database ini kita bisa membuat beberapa perusahaan atau beberapa anak perusahaan. Jadi cara untuk membuat atau memasukkan informasi perusahaan ini bagaimana? Caranya itu adalah teman-teman bisa klik di bagian ujung profil ini. Lalu teman-teman bisa klik di bagian settings. Selanjutnya teman-teman bisa lihat kalau di sini itu nantinya akan ada companies. Companies ini adalah eh, perusahaan yang telah teman-teman buat sebelumnya. Di mana untuk mengubahnya kita bisa manage companies dan juga di sini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sifat dari UDU ini adalah multi company di mana kita bisa membuat beberapa company di satu database. Di mana di sini contohnya kita sudah membuat satu company ya bernama PT Back and Bliss dan juga tadi kita diminta untuk input alamat. Alamat bisa kita input di sini untuk datanya. Untuk NPWP kita juga bisa input, yaitu untuk text ID di sini. Untuk teman-teman, jika nanti text ID ini tidak bisa dimasukin, bisa ditambahin CC ya di depannya. Selanjutnya ada company ID, teman-teman bisa masukin di sini. Ada mata uang, ada nomor telepon, email, dan juga website dari PT Back and Bliss. Jadi nanti kita akan menggunakan atau alur dari proses perusahaan ini akan kita buat di perusahaan PT Back and Bliss. Tapi gimana untuk bagi teman-teman yang kepo, tadi itu multi companies itu apa sih? Jadi sebenarnya ini salah satu contohnya, mungkin saya buat ya. Contohnya mungkin PT Back and Bliss itu punya anak perusahaan ya teman-teman, punya cabang lah, cabang Back and Bliss. Jadi kita bisa buat satu perusahaan lagi. Dan kalau misalnya perusahaan ini merupakan anak perusahaannya, kita bisa tambahin di branch, kita bisa tambahin company sebelumnya atau company dia ini merupakan anak company dari siapa gitu. Misalnya ini merupakan anak company dari PT Back and Bliss yang tadi. Jadi kita bisa tulis dan kita bisa close. Jadi bisa dilihat nanti di PT cabang Back and Bliss ini merupakan anak perusahaan dari PT Back and Bliss gitu. Kita juga bisa lihat hierarkinya secara lebih detail di sini nanti, teman-teman. Tapi untuk sekarang, teman-teman cukup buat satu perusahaan dulu ya. Jika sudah, artinya perusahaannya udah jadi nih, dan teman-teman bisa gunain perusahaan ini buat next. Kita bakal next ke tahapan selanjutnya, yaitu kita bakal input yang namanya data. Jadi di UDU itu atau di ERP itu, semua data yang udah masuk di sini itu bakal terintegrasi atau semuanya itu bakal saling berhubungan, teman-teman. Sehingga nama dari data yang telah terkumpulkan semua di UDU itu bisa dibilang namanya itu adalah master data, di mana kita bakal input semua master datanya itu di sini nantinya. Seperti itu. Mungkin kita mulai dari pertama di inventory. Jadi teman-teman bisa download dulu modul inventory. Cara untuk download modul itu bagaimana? Teman-teman bisa menuju ke apps, lalu tulis aja modul inventory di sini. Lalu teman-teman nanti bisa install ya di sini. Ada tulisan install. Ketika sudah terinstall, teman-teman nantinya akan ditujukan ke modul inventory ini. Jadi di sini teman-teman bisa memasukkan eh, semua produk atau jenis-jenis produk yang nantinya akan dijual, dibeli di sini. Selanjutnya kita bisa lihat ya bahwa di sini sudah ada informasi material apa aja yang dibutuhin di UDU ini. Seperti contohnya ini ada tepung. Untuk itu sendiri kita bisa menuju ke bagian products, tepatnya di products. Dan cara untuk menginput produknya ini sendiri, kita bisa klik new di sini. Lalu kita masukkan nama produknya. Misalnya tadi nama produknya itu adalah telur. Lalu kita bisa masukin product type. Jadi di sini kita bisa memilih product type yang ada di UDU. Untuk product type sendiri, ini merupakan tipe-tipe produk yang bisa kita input di UDU. Jadi tipe-tipe produk itu tuh ada 3 di sini. Itu ada goods. Goods ini merupakan produk. Kalau service ini merupakan jasa dan combo ini merupakan keduanya ya teman-teman.
Misalnya ada starter, misalnya di sini ada starter, meal, dan juga ada gabungan dari semuanya. Seperti itu. Lalu di atas ini ada yang namanya sales dan juga purchase. Jadi perbedaan kedua button ini tuh apa sih? Jadi perbedaan kedua button ini, ketika kita klik purchase, artinya telur ini merupakan produk bahan baku. Jadi kita hanya bisa membeli produk telur ini. Kita tidak bisa menjual produk ini karena kita tidak klik sales di sini. Tapi ketika kita klik sales, kita juga bisa menjual telur ini nanti. Jadi untuk alur dari perusahaannya berubah menjadi dropshipping. Kita bisa membeli produk ini dan menjual produk ini dengan harga yang lebih tinggi. Nah, untuk taruh harganya itu di mana sih? Supaya kita bisa lihat sales price dan juga cost-nya itu di mana. Jadi kita bisa lihat untuk sales price dan juga cost-nya itu tuh di sebelah kiri ini, teman-teman. Di mana di sini ada sales price. Karena tadi kita di sini fokusnya ke pembelian ya, kita nggak jual telur ini. Jadi kita fokusnya itu memasukkan ke bagian cost. Di mana cost ini harganya 80.000. Di sini juga ada tax atau pajak. Kita bisa masukin pajak yang sesuai dengan yang kita mau nantinya. Dan juga di sini ada kategori, di mana kategori ini tuh bisa dianalogiin kalau teman-teman lihat di suatu, bisa dibilang toko sayur, pasti kan di setiap toko sayur itu punya rak-raknya sendiri ya untuk tiap produknya. Misalnya rak yang ini tuh untuk buah-buahan, rak yang ini untuk sayur-sayuran. Jadi di Udu ini juga sama. Jadi di bagian produk ini itu juga ada kategori, di mana kategori ini merupakan rak, dan juga kita bisa detailin nanti. Misalnya telur ini ada di bagian raw material atau bahan baku. Kita bisa cari kategorinya yang sesuai nanti di tiap produk-produknya. Lalu nanti ada reference juga. Untuk reference ini tuh bisa dibilang kode ya, kode dari produknya. Nanti akan terlihat di depan sini untuk kodenya itu ada TMM02. Lalu ada juga barcode, teman-teman. Nah, ketika general information-nya sudah diisi, selanjutnya kita bisa isi bagian inventory. Untuk purchase ini merupakan data vendor, nanti kita bakal input secara manual ya teman-teman di purchase, jadi nggak usah diperhatiin dulu. Tapi kita bisa lihat di inventory dengan lebih detail lagi. Di mana di inventory ini ada bagian routes di operations. Routes ini merupakan rute atau alur dari perpindahan produk ini. Bisa dilihat ya bahwa di sini itu perpindahannya itu adalah ketika telur ini dibeli dan juga ketika telur ini nanti dimanufacturing, berupa ketika kita ingin membuat kue nantinya kita akan melakukan manufacturing di sini. Jadi di sini kita bakal memilih dua route ini, teman-teman. Lalu di sini juga ada berat di telurnya, di tiap telurnya. Seperti contohnya di sini untuk berat telurnya itu eh, 1 kilo ya, teman-teman. Lalu kita juga bisa isi secara detail nanti eh, untuk informasi-informasi lainnya seperti itu. Jadi di sini kita diminta nantinya untuk memasukkan semua informasi material ini ya, teman-teman. Untuk data-datanya udah lengkap. Sebagai contohnya tadi satu sudah dimasukin. Lalu selanjutnya ketika teman-teman sudah memasukkan raw material ini, kita bakal masukin yang namanya produk perusahaan atau produk yang kita jual. Sebagai contohnya di sini kita bakal memasukkan yang namanya roll cake. Jadi untuk prosesnya itu masih sama, teman-teman. Kita klik new di products. Setelah itu teman-teman bisa masukin nama produknya sama seperti tadi untuk detail-detailnya. Tapi perbedaannya itu terletak di bagian detailing tadi di bawah judul ini. Di mana di sini kita bisa klik sales aja. Artinya kita produk roll cake ini tuh cuma bisa kita jual aja gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini juga ada informasi-informasi detail juga nih terkait produknya di atas ini. Seperti price list, ini tuh nanti eh, ketika kita ingin membuat produk, beberapa penjualan produk secara langsung, itu kita bisa menggunakan price list. Ada juga on hand quality. Untuk on hand quantity ini merupakan produk yang ada di database kita atau produk yang ada di gudang kita. Dan juga forecast. Forecast ini nih kira-kira produk yang keluar dari gudang itu ada berapa sih? Seperti itu. Nah, ketika teman-teman udah masukin kedua detail produk ini, artinya kita udah bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita bisa melakukan pembelian produk ini, produk-produk dari bahan baku tadi. Caranya gimana? Kita bisa back dulu ke home, lalu kita bisa menuju ke purchasing.
modul purchasing. Kita bisa download dulu modul purchasing, lalu kita bisa menuju ke menu purchasing. Dan sebenarnya ada cara simpel untuk masuk ke modul atau submodulnya nanti. Di Udo ini teman-teman bisa langsung klik aja. Kalau di SAP itu kan ada yang namanya T-code. T-code itu tuh kode yang menggambarkan eh, kita tuh mau membuat apa gitu. Kalau di Udo, kita tinggal klik aja langsung di keyboard teman-teman. Misal teman-teman di sini ingin menuju ke purchasing. Teman-teman tinggal klik purchase, otomatis nanti akan ada searching buttonnya di sini gitu. Jadi di Udo ini lebih simpel. Lalu sebelum kita melakukan pembelian, kita bakal input data-data vendor terlebih dahulu. Untuk input data vendor, teman-teman bisa klik purchase, lalu teman-teman bisa ke orders. Nanti di sini akan ada yang namanya vendors. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, vendor ini itu merupakan eh, di mana sih kita melakukan pembelian barang itu gitu loh. Jadi kita bakal melakukan input data vendor selanjutnya ya. Bisa dilihat bahwa di sini kita akan ada vendor bernama PT Flornova. Jadi caranya juga sama, kita bisa klik new, nanti akan ditampilkan ke halaman ini seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa isi semua detail yang ada di sini. Untuk detail-detailnya ada apa saja? Untuk detail dari vendor ini, kita bisa pilih vendornya ini tuh bersifat individu, perorangan, atau enterprise atau per company. Karena di sini PT, jadi kita pilih company. Kita bisa masukin address dan juga detail-detailnya nanti, phone number, mobile ID, email, dan yang lainnya. Lalu jika kita sudah kita sudah jika kita sudah masukkan semua data-data dari vendor ini, kita bisa masukkan data contact person vendornya. Untuk contact person vendornya ini, cara memasukkannya adalah kita bisa add di bagian submodul ini, contact and address. Kita bisa klik add, nanti akan muncul tampilan tabs baru seperti ini. Lalu kita bisa pilih di bagian mana kita ingin masukkan kontaknya. Tentunya kita bakal masukin di bagian kontaks ya teman-teman, karena nanti di tiap pilihan ini akan berbeda. Kalau invoice address tuh nanti akan ada address atau alamat dari contact name-nya. Delivery address ada juga sampai kepada other address. Tapi di sini karena kita diminta untuk memasukkan kontak, jadi kita bisa masukkan kontak dengan detail ya, dari nama, title-nya Mister, job position-nya apa di vendor ini, lalu emailnya apa, kita bisa masukin nanti, lalu kita klik save. Nah, di Udo juga sebenarnya ini udah auto save ya teman-teman. Tapi kalau mau save manual, teman-teman bisa klik di bagian atas ini. Nah, ketika kita sudah masukin data vendor dan juga data kontak, artinya kita sudah memasukkan semua data yang berkaitan dengan vendor. Artinya kita bisa melakukan pembelian. Untuk itulah kita bakal lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan pembelian. Ini sebagai contoh, di sini ada pembelian tepung ya teman-teman, atau vendornya itu tepung. Jadi di sini kita bisa melakukan pembelian itu melalui modul purchase juga, di bagian order, di bagian purchase order. Tapi sebelum itu sebenarnya ada bagian request for quotations atau RFQ. RFQ itu apa sih? Jadi RFQ ini merupakan bisa dibilang eh, lembar dari pembelian sebelum customer ini melakukan pembelian gitu. Jadi di sini tuh terjadi deal-dealan dulu antara kita ke vendor. Apakah apakah produk-produk atau harga-harganya udah sesuai atau kita masih mau eh, bisa dibilang deal-dealan lagi, kita mau tawar-tawarin lagi, nurunin harganya, kita bisa ngelakuin itu di RFQ, request for quotation terlebih dahulu atau RFQ terlebih dahulu. Di mana nanti kalau misalnya harganya itu udah gong, udah jadi, barulah RFQ ini kita jadikan purchase order dan itu bisa dibilang penjualan atau struk pembelian itu sudah jadi gitu nanti teman-teman. Mungkin agar lebih terlihat, kita bisa mulai dari RFQ aja, agar terlihat. Di mana di sini kita diminta untuk membeli, eh, saya contohkan telur ya, sebanyak 780 pieces dengan harga 80.000. Order lainnya itu tuh, deadline-nya hari ini, kita akan beli hari ini, dan pajaknya itu 11%. Jadi, cara untuk menambahkannya, karena tadi kita sudah menambahkan vendor, jadi di purchase order ini tuh kita tinggal gampang aja. Kita tinggal klik vendornya, lalu kita bisa klik PT Flornova.
karena kita udah input ya tadi. Jadi kemudahan ERP atau integrasi ERP itu tuh terlihat di sini gitu. Karena semuanya udah otomatisasi gitu. Lalu selanjutnya di sini ada order deadline juga. Kita pasang hari ini. Expected arrival ini kira-kira kita ingin sampainya telur ini kapan gitu. Misalnya kita ingin sampainya besok, kita bisa masukin juga. Dan di sini juga ada ask confirmation. Ask confirmation ini tuh berupa eh, konfirmasi ulang ya, ketika barangnya itu tuh sudah sampai gitu. Selanjutnya ketika kita sudah masukkan vendor, kita bisa masukin produk yang udah kita input tadi dengan cara add produk. Lalu kita pilih produknya, contohnya tadi itu ada telur, tepung, dan juga butter contohnya ya. Untuk kuantitinya mungkin kita bisa pesan 1000. Nah, kan tadi harusnya kita masukin unit price-nya terlebih dahulu ya teman-teman, tapi di sini tergenerate secara otomatis. Itu kenapa? Itu tuh karena kita sudah inputin unit price-nya di bagian produk tadi, inventory tadi. Jadi di sini data-datanya itu sudah terambil dari sana. Jadi kita tinggal menyesuaikan berapa produk yang ingin kita beli aja gitu. Nah, misalnya kita ingin membeli 1000 produk. Kita tinggal tulis 1000, nanti akan ada amount-nya, totalnya berapa, ada harga sebelum pajak, pajaknya berapa, dan harga setelah pajaknya itu ada berapa. Udah lengkap di sini. Di sini teman-teman juga bisa ngasih eh, ketentuan. Misal teman-teman ingin produk telurnya eh, fresh yang dikirimkan merupakan produk yang baru, ya produk baru dalam kurun waktu 1 minggu. Teman-teman bisa nambahin notes secara detail di sini. Dan juga teman-teman sebenarnya bisa nambahin section dan juga note di bagian struknya ini ya, dengan cara add notes di sini. Ini sama aja bisa juga. Lalu teman-teman bisa add section juga. Untuk add section ini merupakan bisa dibilang section ya, atau perbedaan tipe-tipe produknya ketika nanti teman-teman ingin membeli produk-produk dengan tipe yang berbeda. Misalnya kalau ini kan bahan baku kue gitu, bisa dimasukin headernya di sini. Lalu misalnya di sini kita mau tambahin section lagi bahan baku penjualan. Kita juga bisa tambahin nanti di sini. Nah, ketika semuanya sudah clear di RFQ ini, kita bisa save dulu. Nantinya akan ada kodenya ya teman-teman, kode pembelian. Dan ini benar-benar tidak bisa diganti. Jadi ini udah terotomatisasi di Udo. Dan kalau kita mau ganti ini, kita harus melakukan konfigurasi atau kita harus melakukan customisasi di dalamnya. Nah, ketika kita sudah melakukan ini, mungkin teman-teman tentunya pasti ada case di mana perusahaan itu tuh ingin nawar ya, akan ada tawar menawar. Jadi tawar menawar itu tuh bisa dilakukan di screen paling bawah ini. Di mana teman-teman bisa send message nih. Contohnya, saya mau tawar barang dong. Gitu. Nah, nanti semua chat atau informasi-informasi update terkait produk pembelian ini akan muncul di section paling bawah ini. Section ini sendiri untuk namanya itu adalah chatterbox. Jadi di chatterbox ini teman-teman bisa melakukan 3 aktivitas di dalamnya. Kita bisa send message ke vendor, di mana ketika kita send message ini semua informasi ini akan eh, ditampilkan ya di semua user. Sedangkan untuk log note ini merupakan ini sama untuk ketika kita ingin melakukan pertukaran informasi juga, namun perbedaannya adalah untuk log note ini dilakukan di internal perusahaannya. Jadi vendornya nanti tidak akan tahu informasi apa yang kita bahas di sini. Selanjutnya ada activities. Untuk activities ini merupakan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan. Jadi sebagai contohnya, ketika kita ingin melakukan tawar-menawar, pastinya kan ada conversation ya secara berkelanjutan. Misalnya kita ingin melakukan call, kita bisa schedule activity dengan menu activity ini atau aktivitas ini. Kita bisa taruh tanggalnya mau kapan dan juga judul dari activity-nya apa gitu. Misalnya calling for promo. Gitu.
kita bisa juga assign ke siapa di sini, seperti itu. Jika sudah, kita bisa klik schedule aja. Nah, nanti secara otomatis akan ada schedule untuk calling dengan vendornya, kapan, waktunya kapan, dan aktivitasnya ini sudah berjalan atau belum, seperti itu. Jika sudah berjalan, bisa klik mark as done. Dan teman-teman bisa melakukan schedule aktivitas selanjutnya juga, atau bisa langsung selesai saja, seperti itu. Nah, ketika deal-dealan ini sudah matang, sudah oke, selanjutnya kita akan mengkonversi RFQ atau request for quotation ini menjadi purchase order. Caranya itu gimana? Caranya itu kita bisa klik confirm order. Bisa dilihat ya di sini bahwa yang tadinya itu RFQ, sekarang itu sudah menjadi purchase order. Artinya struk pembelian ini tuh sudah jadi atau sudah dibuat. Nah, ketika sudah dibuat, selanjutnya kita akan melakukan apa? Di sini kita akan melakukan dua hal, di mana kita bakal membuat pembayaran, faktur pembayaran atau bill, dan juga kita akan membuat receipt atau bisa dibilang dokumen untuk penerimaan barang. Jadi akan ada dua hal yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama, kita akan melakukan pembelian barang terlebih dahulu ya, atau pembayaran. Caranya itu bagaimana? Caranya itu kita bisa create bill, klik create bill di sini. Nah, di sini nantinya kita akan diarahkan ke vendor bill atau faktur pembelian ke vendor, di mana detail-detailnya nanti di sini akan terhitung dengan detail. Misalnya kita ingin membeli tepung sebanyak ini gitu. Nanti semua produknya akan tampil di sini. Lalu kita tinggal klik kapan kita membayar produk ini. Misal kita bayarnya hari ini, kita bisa klik hari ini, dan kita bisa klik confirm. Ketika sudah, kita bisa klik pay untuk membayarnya, dan kita bisa klik kita pembayaran ini mau melakukan via bank atau cash gitu, atau secara tunai. Ketika kita sudah memilih, kita tinggal create payment. Nanti untuk keterangannya di sini akan terbayarkan seperti itu. Nah, kalau udah dibayar nih gimana nih? Apa yang harus kita lakuin selanjutnya? Jadi jangan panik di karena udah ini ERP dan juga sudah terintegrasi data-datanya dengan data pembelian lainnya, kita bisa langsung klik di bagian purchase ini untuk kembali ke bagian faktur pembelian tadi. Di mana di Udo ini tuh lebih simpel ya teman-teman. Semua informasinya itu tuh udah langsung terintegrasi di bagian atas ini. Jadi kita tinggal klik aja. Kalau kita ingin cek lagi vendor bill, kita bisa klik vendor bill lagi. Oh, udah dibayarkan gitu. Kalau udah dibayar, kita bisa kembali lagi ke purchase, ke faktur pembeliannya. Kita bisa klik lagi ke faktur pembelian gitu. Jadi ini udah simple. Kalau misalnya kita udah melakukan pembelian tadi, pembayaran tadi, kita bisa menerima produk kan tentunya. Untuk menerima produk itu kita bisa melakukan dua hal dengan cara dua hal. Caranya itu kita bisa klik receive di sini, atau kita bisa langsung klik receive product. Sama aja. Ketika kita klik receive produk, kita akan langsung diarahkan ke menu receive tadi. Nah, di sini kan kita tadi udah sesuai ya pembeliannya itu kita beli telur, tepung, dan eh, butter sebanyak 1000. Itu misalnya kita pembelian itu kita ingin mengecek apakah produknya itu tuh sudah sesuai atau belum. Kita bisa klik langsung saja validasi. Dan ketika kita klik validasi, itu artinya semua produk itu tuh sudah masuk ke gudang kita. Jadi semua produk ini eh, sudah ada di inventory kita. Kita bisa lihat di move. Ini detailnya ya teman-teman secara eh, back end-nya. Teman-teman bisa lihat nanti bahwa produk-produk ini tuh sudah ada di warehouse stock. Jadi ini tuh sudah masuk ke warehouse kita gitu. Dan cara simple agar tahu sebenarnya eh, produk ini tuh udah masuk atau belum sih. Cara paling mudahnya itu teman-teman bisa ke produk lagi tadi. Dan teman-teman bisa lihat ya di sini on hand ini nih udah 1000 unit. Artinya kita udah punya 1000 unit butter, telur, dan juga tepung. Seperti itu. Jadi untuk data pembelian ini sudah clear ya teman-teman. Dan alurnya tadi juga sudah jelas. Semoga nanti teman-teman ketika mencoba bisa eh, jelas juga ya, bisa mudah juga ya. Karena gampang ya bisa dilihat ya cara inputnya tadi. Kalau misalnya udah bisa input, kita bakal next ke modul selanjutnya aja nih. Kalau udah clear.
yaitu kita bakal lanjut ke modul produksi. Di mana di modul produksi itu teman-teman bisa ke menu productions atau di manufacturing, dan nanti di sini kita akan buat yang namanya bill of material tadi. Cara untuk membuat bill of material tadi itu gimana sih? Jadi caranya itu kita bisa klik products, lalu di sini nanti akan ada bill of materials. Di mana di sini kita bisa membuat resep-resep tadi gitu ya, untuk mudahnya. Di sini kita bakal buat, contohnya kita buat uh, roll cake ya teman-teman. Jadi kita bisa klik new, lalu kita bisa input nih nanti komponen-komponen apa aja yang dibutuhkan untuk membuat roll cake dan jumlahnya itu ada berapa. Misalnya untuk membuat roll cake kita membutuhkan 3 tepung dan juga 1 telur. Jadi kita bisa masukin aja langsung kuantinya di sini dan kita bisa deskripsiin untuk membuat satu buah roll cake kita membutuhkan berapa banyak tepung dan berapa banyak telur gitu. As simple as that gitu ya teman-teman. Tinggal dimasukin aja jadi gitu. Kita bisa save dan resep ini bakal jadi. Kalau resepnya jadi, kita langsung aja bakal membuat kue ini atau kita bakal melakukan manufacturing. Caranya itu gimana? Cara untuk melakukan manufacturing itu kita bisa ke operations di bagian manufacturing order. Di mana di sini kita bisa klik new untuk buat produk BOM tadi atau untuk membuat resep tadi. Contohnya di sini kita mau buat roll cake ya. Jumlahnya itu misalnya 50 roll cake. Nanti secara otomatis di sini bahan-bahannya akan terupdate juga ya. Untuk membuat 50 roll cake, kita membutuhkan 150 tepung dan 50 telur gitu. Jadi di sini akan terupdate secara otomatis. Langsung terupdate secara otomatis. Jadi teman-teman tinggal masukin aja produk apa aja yang dibutuhin untuk membuat produk yang akan kita jual tadinya. Kalau sudah kita bisa klik confirm dan kita bisa klik produce all untuk mulai membuat produk ini. Sebenarnya kita bisa klik start, tapi untuk start ini tuh eh, nanti kita akan mulai pembuatan itu tuh secara manual ya teman-teman. Jadi eh, ketika kayak saya klik start tadi, secara otomatis nanti untuk pembuatan produk ini akan terjadi secara otomatis gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung produce all aja. Kalau kita udah klik langsung produce all, artinya produk ini nantinya sudah jadi gitu ya. 50 produk ini, 50 roll cake ini tuh sudah dibuat. Cara kita tahu 50 produk ini tuh udah jadi, ke kiri udah jadi itu dari mana? Kita bisa kembali ke products. Nanti di sini akan ada informasi on hand bahwa roll cake ini udah berjumlah 50 unit gitu. Jadi gampang banget kan cara buat manufacturingnya juga gitu, cara ngebuat cake-nya. Dan eh, untuk informasi juga, nanti informasi terkait butter, telur, dan bahan bakunya tadi nanti juga akan berkurang. Sehingga mereka bisa membentuk berapa buah roll cake yang kita buat tadinya gitu. Jadi di sini kita udah berhasil ya buat manufacturing order. Selanjutnya kita bakal buat sales, di mana sales ini merupakan penjualan, di mana produk yang sudah jadi tadi kita akan jual. Caranya itu gimana? Kita bisa menuju ke menu sales ya teman-teman. Di menu sales, untuk tampilannya nanti akan mirip-mirip dan jujur sama ya, kayak faktur pembelian tadi. Bedanya cuman di data-datanya aja, di mana kalau faktur penjualan ini kita membutuhkan customer atau pembeli ya, bukan vendor. Setelah itu kita bisa add produk juga. Produk yang ingin kita beli apa? Karena tadi kita kliknya itu hanya sales aja di bagian roll cake. Jadi yang tampil di sini tuh cuma roll cake. Contohnya saya ingin membeli roll cake ini sebanyak 30 buah gitu. Kita tinggal ganti aja kuantitinya sebanyak 30 gitu. Jika sudah selesai, semua keuangan yang sudah masuk, kita bisa langsung confirm aja. Lalu kita bisa klik sama ya, create invoice. Kalau yang tadi itu namanya bill, kalau di penjualan itu namanya invoice. Dan di sini juga bakal ada pilihan. Invoice ini kita ingin langsung bayar secara full, kita ingin DP dulu, atau DP-nya berapa persen, atau DP-nya itu tuh berapa ribu. Kita bisa detailing di sini gitu. Tapi contohnya mungkin kita bakal jual secara langsung aja ya teman-teman, dengan menggunakan regular invoice.
Jika sudah, nanti kita akan diarahkan ke menu faktur penjualan. Kita bisa klik confirm aja, dan kita pay aja. Langkahnya sama seperti tadi. Jika sudah paid, artinya produk ini sudah dibayarkan. Selanjutnya kita bisa kembali ke sales order, dan kita bisa lihat bahwa produknya ini nanti akan berkurang gitu ya, sebanyak 30. Selanjutnya kita akan ke menu delivery juga ya, sama seperti purchase tadi. Kita validasi, dan artinya produk ini sudah dikirimkan kepada customer. Jadi sales juga segampang itu ya teman-teman, semudah itu gitu. Nggak perlu capek-capek lagi buat input data-datanya satu-satu. Kita bisa untuk tahu dari mana produknya udah kejual, kita bisa lihat ya di produk nanti on hand-nya akan berkurang sebanyak 30 buah. Jadi di sini tinggal ada 20 roll cake aja gitu. Jadi proses yang ada di suatu perusahaan secara simpel itu seperti itu, teman-teman. Dari menu pembelian sampai ke penjualan itu alur itu seperti itu. Lalu ada karena alur ini udah selesai dan penjualan ini udah berhasil dilaksanakan, nanti teman-teman bisa cobain juga secara mandiri ya untuk pelatihan di file tadi di answer sheet ini. Kalau udah selesai nanti bisa diinput atau dimasukin ke folder pengumpulan penilaian UDU. Nah, jika udah selesai, karena udah selesai juga untuk alurnya, di sini aku bakal jelasin detail dikit lagi aja terkait beberapa modul yang penting di UDU. Di sini ada modul customer service atau CRM bisa dibilang. Untuk modul CRM sendiri itu bisa dilihat di menu CRM ini, modul CRM ini. Dan bentuk dari CRM di UDU ini tuh kayak gini ya, seperti bisa dibilang seperti Slack gitu ya. Seperti tool Slack, di mana bentuknya ini nih seperti card. Dan kita bisa edit-edit nih nanti. Misalnya ini eh, kita ingin namanya ini tuh calon customer gitu, kita bisa edit di sini. Lalu kita bisa lihat juga ada customer ini udah qualified atau belum, nanti udah mereka bakal mau beli atau enggak, sampai ke mereka mau beli gitu. Di sini nanti akan terintegrasi dengan sales order tadi yang sebelumnya kita udah buat. Tapi di sini kita bisa masukin secara detail ya teman-teman. Calon customer itu siapa dan mereka itu mau beli apa. Nanti kita bisa masukin di sini, dan di setiap stage itu kita bisa pindah-pindahin itu tinggal drag and drop aja. Dan kita bisa taruh priority-nya tuh dengan bintang aja di sini, dengan eh, objek bintang. Jadi bisa dibilang untuk hasil dari calon customer ini tuh hasil dari CRM di Udemy itu lebih simpel dan gampang lah untuk dipakai gitu. Dan nanti kita juga bisa lihat reportingnya, berapa banyak CRM yang udah ada di minggu ini atau di bulan ini, kita juga bisa lihat dengan lebih detail di sini gitu teman-teman. Jadi fitur-fiturnya juga udah lengkap untuk CRM, dan nanti teman-teman bisa coba secara manual juga sendiri untuk input-input ini ya. Tapi di CRM ini sendiri, Odoo itu juga nampilin yang namanya generate leads. Jadi mungkin untuk informasi juga teman-teman bahwa di CRM itu tuh kan ada beberapa tahapan untuk menjadi customer ya. Jadi sebenarnya itu ada 3 tahapan untuk gimana caranya kita bisa menggait customer. Caranya itu adalah pertama itu ada yang namanya leads, setelah itu yang kedua ada yang namanya opportunity, dan yang ketiga itu ada yang namanya calon customer atau mereka itu udah menjadi customer gitu. Perbedaannya untuk leads ini atau leads ini itu sendiri itu merupakan orang yang belum tahu produk kita tapi kita tawarin gitu. Itu namanya stage leads atau tulisannya itu LE seperti ini, leads. Selanjutnya ada stage opportunity. Opportunity ini adalah di mana customer itu udah mulai tertarik sehingga kita bisa eh, input datanya ke sini. Misalnya kita ingin, misalnya user nih tertarik gitu untuk membeli produk kue tadi. Artinya kita mulai bisa menawarkan ya produknya kepada user ini. Makanya di sini namanya adalah opportunity. Dan ketika nanti eh, user ini mau membeli produknya atau ingin membeli kuenya, baru kita masukkan data user ini ke faktur pembelian tadi atau purchase order, di mana
nantinya itu Yuza ini akan menjadi calon customer kita seperti itu. Jadi 3 tahapan ini merupakan 3 tahapan CRM yang nggak cuma ada di Udu, tapi di semua aplikasi juga alurnya seperti itu. Dan di Udu ini tuh bisa dibilang udah simple ya teman-teman untuk penggunaannya. Lalu tambahan dariku terkait Udu juga, itu adalah di bagian accounting. Kita bisa buka di bagian accounting. Jadi accounting Udu ini tuh bisa dibilang belum cukup powerful ya, tapi udah bisa digunakan lah di ranah accounting. Di mana di sini kita bisa melihat beberapa keuangan yang telah ada dan buku-buku laporan dari Udu juga sudah lumayan lengkap. Seperti kita udah ada balance sheet di sini. Kita juga sudah bisa melihat profit and loss statement. Dan semua ini tuh berdasar kepada chart of account namanya kalau di Udu. Atau akun-akun dari perusahaan. Jadi di Udu ini itu COA-nya itu sudah otomatis terbuat. Namun ketika teman-teman ingin menyesuaikan dengan COA atau akun dari perusahaan, teman-teman bisa eh, langsung rename aja di sini. Misalnya cash ini teman-teman mau ubah jadi cash atau out bank teman-teman ingin ubah jadi bank BCA dengan akunnya berapa gitu. Teman bisa langsung ubah di sini aja karena di sini tuh semua akun itu sudah langsung terhubung gitu kalau di Udu. Untuk simple as that gitu kalau kita udah pakai accounting di Udu. Dan reportingnya juga cukup detail gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau mau belajar-belajar Udu, pakai-pakai aja karena produknya itu juga simple seperti itu. Dan mungkin yang terakhir dari aku terkait Udu, atau ketika kita ingin menambahkan suatu proses di Udu, kita nggak perlu ngoding lagi kalau kita pakai enterprise. Kenapa? Karena di Udu itu sudah ada yang namanya Udu Studio. Dimana di Udu Studio ini eh, kita bisa melihat ya teman-teman bahwa kita bisa kita bisa menggunakan atau menambahkan beberapa hal atau customisasi itu secara gampang lebih mudah. Sebenarnya tinggal drag and drop aja itu udah bisa dikonfigurasi gitu. Caranya itu gimana? Jadi teman-teman bisa download dulu Modul Studio. Nanti kalau sudah download, otomatis di atas ini akan ada menu settings atau toggle studio seperti ini. Teman-teman tinggal klik. Jika sudah klik, nanti di sini akan ada kita nggak perlu ngoding, tapi kita tinggal pakai konsep drag and drop aja di sini. Kita bisa lihat kalau misalnya sebagai contoh aku ingin menambahkan satu informasi lagi nih di sini gitu. Jadi teman-teman tinggal drag and drop aja ke sini gitu. Kolomnya, misalnya nama kolomnya ini adalah eh, nama pembeli kedua gitu. Teman-teman bisa masukin aja dan nanti dia akan terbuat secara otomatis. Dan sebenarnya ini fungsinya banyak banget ya teman-teman. Kita bisa pakai fungsi tarik menarik antar satu data ke data lain itu pakai 3 poin ini. Biasanya ada one to many, many to one, dan many to many. Itu konsep data yang eh, biasanya udah dipahamin ya dan kita bisa pakai langsung aja di sini. Dan banyak banget fitur-fitur lainnya. Kita ingin melakukan customisasi di Udu seperti itu. Nah, karena semua materinya juga sudah disampaikan, mungkin ada satu tambahan lagi dari saya terkait apa yang udah saya jelaskan tadi. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung, ini sebenarnya gimana sih cara pakainya kok? Atau ada yang kayak, oh simple banget gitu cara pakai Udu ya rupanya. Kayaknya kalau misalnya kita testing-testing tuh bisa deh, gampang deh. Jadi teman-teman harus perhatiin bahwa teman-teman tuh harus mencoba gitu ya untuk kita ketika ingin belajar gitu. Karena sebenarnya kita tuh bisa lihat contoh ini tuh dari contoh cara untuk mengendarai sepeda aja gitu. Kalau kita baru beli sepeda kan kita pasti ada alur tuh, di mana kita 5 menit pertama kita bakal nunjukin kalau kita punya sepeda baru. 5 jam pertama kita bakal belajar cara untuk pakai sepedanya walaupun masih belum lancar. Dan dalam 5 tahun kita bakal bisa mungkin jadi atlet ya, atlet dari bicycle gitu. Ini tuh sama kayak dalam semua hal gitu. Jadi aku ingin bilang juga ke teman-teman bahwa
eh, materi yang atau sharing session yang aku sampaikan hari ini tuh itu masih eh, berupa kulit aja gitu. Mungkin untuk teman-teman yang tertarik lebih dalam lagi ke dunia ERP, teman-teman bisa nanti belajar secara mandiri lagi dan mengerjakan tas tadi ya, supaya teman-teman bisa nanti menjadi master dan juga teman-teman bisa menguasai hal Udu, bahkan bisa dibilang nanti bisa jadi konsultan Udu gitu ya. Oke, mungkin eh, itu aja dari aku. Sekali lagi di sini aku ingin ingetin terkait Best Listener hari ini. Jangan lupa untuk follow dan juga eh, ikutin alur-alur ini. Dan sebelum kita akhirin untuk sesi kali ini, karena materi juga sudah semua disampaikan, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan gitu, atau apa ada nggak yang dikepoin gitu dari beberapa alur materi yang udah disampaikan tadi gitu, teman-teman? Mungkin boleh raise hand dong, atau dari mungkin boleh raise hand karena di sini sepertinya belum ada fitur chat ya, teman. Oke, mungkin boleh dari Mas Sikri. Selamat siang, Mas Yuza. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Mantap. Izin bertanya, Mas. Eh, Dulu tuh saya tuh pernah disuruh untuk perusahaan untuk apa sih perbedaan dan pengembangan Odo di Indonesia. Karena kan waktu tahun kemarin tuh pertengahan bulannya tuh kan banyak poster-poster ya Odo di Bandung, di Jalan Layang gitu. Nah, yang saya eh, tertarik itu kan ada dua ya kata masnya tuh, ada Odo Enterprise dan ada Odo Customisasi. Nah, kalau sekiranya Odo Customisasi itu, apakah nantinya si modul itu berlangganan atau apakah di Odonya, Mas? Oke, thank you Mas Zikri. Mungkin segitu, Mas, pertanyaan dari saya. Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Zikri. Thank you ya Mas Zikri buat pertanyaannya. Ini juga ini juga pertanyaan yang banyak orang tanyain gitu. Kira-kira mana sih yang better dan bedanya apa sih antara Odoo Enterprise sama Odoo yang community tadi ya? Jadi eh, sebenarnya Odoo yang perbedaan spesifik di kedua tipe Odoo ini, kalau Odoo Enterprise itu cloud atau database itu udah dari Odoo, Mas. Sedangkan kalau misalnya Udu Udu yang satunya lagi itu atau Udu community itu cloud itu dari kita sendiri, bisa dari kita sendiri. Jadi mungkin perbedaannya juga terdapat pada harganya nanti, di mana kalau misalnya Udu Enterprise ini semuanya tuh udah disediain sama Udu company Udu Indonesia ini. Sedangkan kalau Udu community itu Mas bisa coba-coba sendiri nanti, karena dia sifatnya open source. Jadi Mas bisa download Udunya dulu. Habis itu Mas harus langganan cloud-nya dulu, cloud sendiri, kalau belum ada database sendiri, baru Mas eh, bisa dibilang selanjutnya beli modulnya yang sesuai. Tapi eh, Mas bisa tentuin juga gitu terhadap perusahaan Mas, modul apa aja yang Mas butuhin gitu. Karena kadang di beberapa versi Udu yang cloud, yang enterprise ini, sorry, yang community ini, atau yang di download ini kadang tuh ada modul-modul yang gratis juga gitu. Misalnya saya pernah coba di Udo 10 versi 10 itu modul yang tadi, yang 4 modul penting tadi, sales, accounting, purchasing, inventory, itu tuh gratis di situ. Tapi di versi yang lebih tingginya itu udah bayar gitu, Mas. Jadi mungkin bisa dicoba-coba cari versi yang gratis dan disesuaikan sama proses bisnis yang ada di perusahaan Mas gitu nanti. Tapi perbedaan keduanya itu paling utama tuh terletak di cloud-nya tadi. Kalau Udu Enterprise itu cloud-nya udah langsung dari Udu, kita bakal eh, implementasi itu kita bakal langsung diarahin sama Udu gimana arahannya dan juga custom konfigurasinya itu gimana sampai ke implementasinya itu udah bisa dilaksanakan. Tapi kalau Udu community ini tuh kita bisa lebih bebas lah untuk menggunakan Udunya gitu, Mas. Tapi eh, ya itu terdapat pertimbangan di harga modul dan juga harga dari cloud kita sendiri gitu. Mungkin itu sih Mas perbedaan keduanya. Kira-kira udah jelas belum? Lumayan jelas, Mas. Terima kasih, Mas.
Oke, pasti Masnya sering lihat nih ya, brosur-brosur udu gitu di jalan gitu ya. Emang lagi gencar-gencaran marketingnya gitu ya, Mas. Kebetulan karena belum setahun juga udu Indonesia itu baru masuk di Indonesia gitu. Oke, mungkin itu. Terima kasih pertanyaannya, Mas Fikri. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Abdul Hakim ya. Mungkin boleh langsung on mic aja, Mas. Terima kasih. Kasih kesempatannya Mas Yumi. Mau tanya, tadi kan ada alur yang kita itu masukkan harga bahan baku ya. Nah itu kalau misalkan kondisinya harga bahan bakunya naik atau turun, apakah kita tinggal edit saja atau bikin satu item produk bahan baku baru lagi dengan harga yang berbeda gitu? Apakah nanti nggak tahu nih di belakangnya apakah database-nya berubah gitu atau takutnya kan inputan sebelumnya jadi berubah juga harganya gitu. Mungkin itu aja. Oke, siap Mas Abdul. Terima kasih ya, Mas, pertanyaannya. Tadi juga menarik juga, karena pasti kan ada ini ya, kenaikan penurunan harga ya pasti ya di tiap produk itu. Jadi tenang, di UD tuh kita bisa update juga harganya tuh dengan dua cara ya, Mas. Mungkin saya share screen lagi ya untuk biar lebih jelas lah, biar lebih jelas juga gitu. Dan sebenarnya ada fitur otomatisasi juga nanti di UD terkait harga produk ini. Jadi sebenarnya kita bisa ubah nggak sih harga produknya itu ketika kita ingin eh, ketika ada perubahan harga produk gitu. Jadi itu tuh bisa dilakukan. Caranya tuh kita bisa di faktur pembelian, kita bisa langsung klik produknya dan kita bisa langsung ubah aja produknya di sini harganya berapa gitu. Misalnya 200.000 gitu. Nanti secara otomatis di faktor ini harganya itu akan terupdate juga gitu. Tapi yang biasanya digunakan oleh perusahaan sendiri ketika ada kenaikan atau penurunan harga itu adalah mereka menggunakan eh, fitur yang ada di Udu yang namanya itu tuh kalau saya nggak salah costing method atau cara pembeliannya, di mana nanti kita bisa menentukan gitu cara pembelian itu tuh dengan harga rata-rata atau harga harga rata-rata yang telah kita tentukan dari pembelian sebelumnya juga, atau harga tertinggi atau harga terendah, itu kita bisa pilih Mas di Udu-nya juga. Tapi ketika kita ingin mengubah harganya biar harga ke depannya itu juga berubah, terus berubah, kita bisa langsung update di produknya aja langsung gitu. Di sini di sales price-nya kita bisa langsung ubah. Tapi ketika perubahan harganya itu tuh sekali langsung di faktur pembeliannya aja. Tetapi ketika Mas ingin otomatisasi juga atau harganya itu ingin di harganya itu ingin bisa dibilang disesuaikan lah supaya eh, dapat harga rata-ratanya gitu. Itu kita bisa konfigurasi juga gitu di Kudu. Mungkin kalau nggak salah itu tuh ada di pricing. Jadi nanti kita bisa lihat apakah produk ini tuh kita ingin ambil harga rata-rata yang telah ada sebelumnya, nanti bisa ditampilkan lalu dikalkulasikan harganya berapa. Kita bisa pakai harga tertinggi dan juga harga terendah yang udah digunakan di Kudu ini, Mas. Mungkin seperti itu. Tapi itu perlu dikonfigurasi di Kudunya, seperti itu, Mas. Untuk itu mungkin apakah sudah jelas, Mas? Berarti untuk yang bahan baku juga sama ya. Ketika perubahannya hanya pada saat itu bisa di apa tadi di FRQ-nya langsung ya. Ya, ERF. benar, Ya, seperti itu, Mas. siap. Makasih Mas. Ya, siap, Mas. Mungkin nanti kalau misalnya masih kepo-kepo lagi bisa dicoba-coba lagi ya, Mas. Konfigurasinya. Soalnya seru juga. Oke. Mungkin terima kasih ya, Mas Abdul. Ada tambahan, Mas? Kayaknya udah cukup. Mungkin terima kasih ke Mas Abdul. Next kita bakal lanjut ke pertanyaan dari Mas Ilham ya. Mungkin boleh Mas Ilham langsung on mic dan on cam aja. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas Yumna. Sebelumnya saya dari S2 Sistem Informasi ya. Eh, Kebetulan juga saya juga S1 Sistem Informasi yang dulunya memang ada kewajiban untuk ngambil SAP ya. Nah, Ya. mau menanya terkait dengan sertifikasi UDU ini, apakah ada kayak SAP dan mungkin kalau misal ada itu
harganya sekitar berapa dan ngambilnya di mana, Mas? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, Mas Ilham langsung mau sertifikasi UDU nih ya. Biar master langsung UDU-nya. Oke, mungkin saya coba langsung share screen juga aja ya teman-teman. Jadi benar di UDU itu juga ada sertifikasi juga sama seperti uh, beberapa tools UDU lainnya. Cara untuk melihat harganya itu teman-teman bisa lihat di menu learning tadi. Teman-teman bisa buka komunitas, tutorial. Ini tadi tutorial yang bisa teman-teman pelajari. Sekalian saya tampilin aja ya. Nanti bentuknya itu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa bergabung ke kursus ini. Nanti akan ada video juga LMS-nya dan nanti ada tanya jawabnya. Dan untuk sertifikasinya itu teman-teman bisa cari juga di sini karena dia juga ada gitu di sini. Untuk sertifikasi UDU itu karena UDU di enterprise ini juga masih berkembang ya Mas Ilham, dan versi itu bakal meningkat terus. Dan sekarang tuh kalau seingat saya itu udah masuk ke UDU 18 sebenarnya. Jadi sertifikasinya itu tuh sebenarnya per versinya gitu kalau di sini. Jadi untuk sertifikasi bisa diakses melalui akun ini di sini, dan harganya itu tuh sekitar $150 gitu untuk harga untuk sekarang ya. Dan untuk tipe-tipe soal itu tuh gimana? Kalau teman-teman kepo dan ingin tahu lebih dulu, jadi di sini juga ada certification sample test. Kira-kira sertifikasi itu tuh gimana sih? Jadi sertifikasi UDU itu tuh bentuknya tuh eh, per tiap modul ya, kita harus jawab pertanyaannya seperti ini, di mana nanti waktunya itu sekitar 2 jam atau 3 jam. Tapi untuk yang di audit atau yang disoalkan itu tuh semua modulnya. Kalau SAP itu kan kita satu modul ya, sertifikasi itu per modul ya. Nah, kalau di UDU ini kita sertifikasi itu langsung per versinya, di mana kita langsung diuji semua modulnya. Bisa dilihat di sini kita diuji tuh dari modul CRM, inventory, MRP, sampai ke modul sales gitu. Untuk cara menjawabnya kayak menjawab form ya teman-teman, dan nanti hasilnya itu akan keluar gitu. Untuk yang sertifikasi. Tapi sebelum mengambil sertifikasi, mungkin teman-teman aku saranin nonton-nonton dulu dan belajar-belajar dulu aja nih semua kursus-kursus di UDU. Soalnya udah lengkap banget ya di sini terkait modul-modulnya gitu. Dan nanti juga bakal ada rankingnya nih, bisa dilihat. Mungkin ini akun saya yang satu lagi ya, saya punya akun satu lagi gitu. Di sini teman-teman bakal ada rencananya. Kalau misalnya teman-teman udah menyelesaikan berapa, eh, bisa dibilang berapa modul gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa kejar-kejaran nih untuk mencapai rencana ini nih biar makin semangat nanti belajarnya. Mungkin seperti itu Mas Ilham untuk terkait dengan sertifikasi. Apakah udah jelas? Udah jelas. Terima kasih, Mas Yumna. Oke, terima kasih juga Mas Ilham dari SI. Oke, next. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bu Rika ya, Bu. Mungkin boleh Bu, Iya, dipersilahkan. terima kasih Mas Yumna. Sangat menarik ya Mas ya, soal UDU ya. Ini saya kepikiran gini Mas, misal di perusahaan saya bekerja punya sistem HR gitu ya. Terus saya tertarik nih mau pakai UDU gitu di tempat perusahaan saya bekerja. Ini apakah bisa diintegrasikan si sistem yang kita pakai HR di sini dengan sistem UDU yang mau saya pakai gitu di perusahaan. Kalau memang misalkan bisa, secara umum itu gimana sih proses integrasinya gitu, Mas? Oke, cukup menarik ya Mbak Rika. Untuk tadi ya, berarti udah ada sistem HR sendiri ya sebelumnya di perusahaannya saat itu. Gitu, misal kalau saya mau pakai dulu gimana ya? Bisa nggak disambungin biar nggak ngulang gitu kan? Ngerti Bener, integrasinya. biar nggak duplikasi juga ya Mbak. Iya. Oke, oke, oke. Menarik juga untuk ini. eh, Kasusnya ini sebenarnya cukup banyak juga ya Mbak terjadi di beberapa klien gitu. Apalagi di beberapa perusahaan juga. Dia udah punya A, pengen pakai UDU di sektor B aja, di modul B aja gitu. Jadi sebenarnya ada di UDU itu ada, kita bisa integrasiin berdasarkan API, tapi disarankan sih itu udah masuk ke ranah config, ke ranah customisasi ya Mbak, di mana kita perlu lihat dulu
dari backend-nya, sisi backend-nya, apakah datanya itu udah bisa masuk sesuai atau enggak gitu. Tapi bisa dibilang secara simple, kalau misalnya kita pengen pakai Udo juga di sektor lainnya, di modul lainnya, kita bisa menggunakan import atau ekspor data dari Udo gitu. Kalau simpelnya, Mbak, sebelum API. Jadi saya share screen aja untuk contoh di Udo-nya. Jadi kalau API itu mungkin customisasi itu kita perlu bangun eh, itu prosesnya lumayan panjang gitu ya, Mbak. Tapi kalau misalnya kita ingin yang lebih manually dan simple untuk sekarang, misalnya data HR itu kita ingin masukin ke data di CRM nantinya. Di Udo itu tuh ada fitur yang namanya import records. Di mana di sini kita bisa import hasil semua data HR tadi, dari HR tadi, file HR tadi ke sini, dan nanti datanya itu di sini akan secara otomatis ke update gitu, Mbak. Untuk sekarang tuh adanya import dan ekspor kalau dari sisi functional atau dari sisi front end-nya. Tapi kalau dari back end-nya mungkin kita bisa pakai API dan butuh kustomisasi di dalamnya. Seperti itu. Apakah sudah jelas mereka mungkin? Kalau menurut saya mending API ya. Soalnya kan biar lebih otomatis, kayak kalau ekspor kayak gitu kan manual-manual juga ujung-ujungnya. Ya, betul, betul sekali, Mbak. Oke Tapi deh, siap. biasanya sih, tapi lebih baik atau disaranin langsung berpindah sih, Mbak, atau migrasi data ya, supaya lebih simple gitu biasanya. Kan Dan ceritanya biaya biar gak migrasi dulu, biar langsung nyambung aja. biar nyambung API biasanya, Mbak. Iya, Butuh oke deh. konfigurasi. Ya, Oke, makasih Mas Yunda. siap. Terima kasih, Mbak Dika. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Dian ya. Mungkin Mbak Dian ya, mungkin boleh. Ya, Pak Dian. Ya, makasih Mas Yumna. Izin terdengar ya? Oke. Halo, terdengar Mas? Iya, iya. Oke. Saya tertarik sebetulnya ya tadi cocok banget gitu yang Mas Yumna presentasikan kebetulan perusahaan saya multi entity juga ya, ada resto juga, ada manufaktur juga. Jadi kayaknya pernah kami berpikir untuk pakai Udo gitu ya. Sebelum pakai Accurate, sekarang kita pakai Accurate, tapi memang toolsnya baru powerful di accounting aja gitu. Jadi belum bisa mengakomodasi seperti Bu Rika tadi untuk HR juga accurate nggak powerful lah gitu. Nah, menurut pengalaman Mas Yuna nih, apakah migrasi dari accurate, mungkin tadi pertanyaan sama dengan Bu Rika ya, apakah pernah pengalaman nggak, terus apakah mudah gitu ya, karena kalau saya lihat Udo hampir semua modul ada ya, dari project, terus kemudian CRM juga ada gitu. Menurut saya emang cocok buat kami gitu ya, cuman belum bisa implementasi ke sana gitu. Ya pertanyaannya mungkin apakah pernah Mas Yuna migrasi dari Accurate ke Udo gitu ya? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian tadi untuk yang di purchasing, bahan baku dan sales ya, itu kalau menu margin itu bisa dilihat di mana gitu kan, ada pembelian terus kemudian ada penjualan gitu ya. Nah, marginnya itu reportnya ada di mana gitu pertanyaan saya. Yang kedua, terus yang terakhir, apakah di Udo ada pengaturan otorisasi? Contoh kan mungkin di purchasing dia levelnya mungkin admin ya, atau purchasing sendiri, terus kemudian mungkin di level berikutnya ada supervisor atau manager lah gitu. Apakah ada menu pengaturannya dan itu di mana gitu, atau nextnya berarti setiap user itu apa masing-masing harus berbayar juga gitu nantinya, atau seperti apa Mas? Gitu mungkin Mas Yumna ya. Jadi ada 3 pertanyaan lah tadi ya. Makasih ya Mas ya. Oke, siap Mas Dian. Terima kasih juga ya Mas. Kayaknya udah tertarik juga ya Mas untuk memakai Udo di perusahaannya gitu ya. Karena untuk Betul. Accurate sendiri setahu saya fokusnya di accounting saja ya Mas. Kalau produknya sendiri gitu. Jadi sebelumnya sendiri itu kebetulan saya juga masih baru ya Mas di dunia industri di Udo juga. Jadi untuk implementasi atau bisa dibilang migrasi datanya itu tuh mungkin bukan dari Accurate tapi dari beberapa bisa dibilang tools-tools ERP lainnya ke Udo itu saya pernah. Tapi emang
ketika kita mau melakukan migrasi itu butuh tahap requirement planning dulu gitu. Atau kita lihat dulu kecocokannya. Apakah perusahaan Mas ini emang cocok pakai Odoo atau tanggung gitu. Lebih baik pakai tools ERP yang lebih eh, naik sedikit tapi harganya juga naik dikit, mahal sedikit gitu. Karena kan harus dilihat juga kesesuaiannya. Sedangkan kalau saya lihat juga di Odoo ini tuh accountingnya juga masih belum sepowerful itu Mas. Karena dari akun-akun atau dia itu dasar dari accountingnya itu dari chart of account tadi, dari akun-akunnya. Dan account-account yang udah ada di Odoo itu memang disaranin kita buat pakai account-account yang itu dulu. Jadi kalau kita mau eh, konfigurasi atau kita sesuaikan dengan kebutuhan dari account yang ada di perusahaan Mas, itu kita hanya bisa eh, menyesuaikan dengan eh, COA yang ada di Odoo saja gitu. Lalu untuk migrasi datanya sendiri di Odoo tuh memang lengkap modul-modulnya, tapi memang kalau di enterprise ini kan sekarang sekarang juga masih versi 18 itu peningkatannya juga cukup banyak ya Mas. Jadi emang modulnya itu banyak tapi belum mendetail gitu Mas. Sehingga eh, beberapa modul tuh ada yang cuman tampilannya aja gitu yang sudah jadi gitu. Tapi akan di-upgrade di versi selanjutnya gitu. Jadi perlu dipertimbangkan kembali sih Mas beberapa hal gitu. Proses apa aja yang ada di perusahaan Mas dan yang cocok itu apa saja di sana. Untuk pertanyaan pertamanya itu ya Mas. Apakah udah jelas maksudnya yang pertama? Sudah. Oke, siap. Kalau begitu kita lanjut ke yang kedua saja ya Mas, terkait marginnya tadi. Untuk margin sendiri itu bisa dilihat di Odoo. Saya akan share screen saja di Odoo-nya. Jadi di Odoo ini kita bisa detailing lagi tadi untuk margin tiap pembelian di tiap fakturnya. Tapi kita perlu konfigurasi terlebih dahulu. Caranya kita bisa ke configuration settings. Ini akan ada banyak eh, bisa dibilang detail-detailing lah ya Mas, per tiap modulnya yang bisa kita implementasi. Sedangkan untuk margin sendiri kita bisa klik margins di sini. Ketika kita sudah aktifkan margins, nanti di tiap faktur yang sudah jadi nantinya itu akan ada marginnya gitu Mas. Bisa dilihat di sini contohnya karena kita tadi sudah apply marginnya di modul sales ini, nanti margin dari tiap faktur itu akan terlihat gitu. Dan berapa persen keuntungan itu nanti juga akan terlihat gitu secara jelas. Lalu mungkin lanjut ke yang terakhir ya Mas terkait bisa dibilang mungkin user access ya. User access Odoo itu emang di enterprise itu kekurangannya kita harus beli per user ya Mas gitu. Jadi semakin banyak usernya semakin mahal gitu yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi harus diperhatikan lagi gitu ya. Untuk apakah eh, perusahaan menengah ke UMKM ini cocok gitu. Apakah perusahaan Mas ini perusahaan menengah ke UMKM gitu atau kalau udah mau ke enterprise atau startup mungkin lebih baik up dikit lah gitu ya. Tapi untuk user access itu bisa dilakukan. Di mana kita bisa buka di settings, kita bisa manage usernya, dan nanti di sini kita bisa nambahin user dan tiap kita nambahin user itu kita harus beli lagi ya Mas per berapa dolar tadi. Dan kita bisa atur di sini untuk user aksesnya gitu. Misalnya tadi di accounting itu ada administrator, ada read only, kita cuma bisa ngelihat saja, atau kita bisa nggak kasih akses ke usernya, seperti itu. Per tiap modulnya kita bisa kasih user aksesnya melewat tiap user ini gitu Mas. Mungkin itu sih Mas untuk terkait 3 pertanyaan tadi ya. Apakah makin kepo Mas atau gimana Mas? Itu saya pernah nyobain yang gratis ya, ternyata memang dibatasi semua ya pas mau beli. Aduh, per user ya lumayan mahal juga gitu ya. Iya betul Mas. Ya. Emang kekurangan yang enterprise harganya per user gitu Mas. Oke. Makasih ya Mas Yumna ya. Baik siap Mas. Oke. Oke, terima kasih juga ya ke Mas Dian tadi. Mungkin kita next ke pertanyaan dari yang terakhir ya. Dari Eldika mungkin boleh langsung unmute aja dan langsung nanya saja. Ya, halo. Terdengar suara? Halo? Halo, sudah jelas Mbak Erika? Aman. Oh iya, oke. Ya, aku ada 2 pertanyaan sih, Mas. Yang pertama itu terkait apakah Odoo ini bisa
terintegrasi dengan, misalkan kita mau buat CRM ya. Nah, tapi kita itu mau collect datanya misalnya dari sosial media gitu. Sosial media ataupun dari channel-channel yang lain lah. Nah, itu misal dari website juga kan, misalnya ada form untuk leads gitu di website. Nah, itu bisa nggak sih kita connect-in, terus dia otomatis gitu, nanti tercatat di Odoo gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini terkait assignment yang tadi sih, untuk assignment ini ya. Nah, tadi kan bilangnya sekarang ya, cuman kebetulan saya lagi di luar, jadi nggak megang laptop gitu. Itu kira-kira untuk assignment-nya bisa di-extend sampai kapan ya? Itu sih pertanyaan kedua. Thank you, Mas. Oke, Mbak Elrika. Cukup menarik ya Mbak pertanyaannya. Gimana caranya mengintegrasikan bisa dibilang lead sama opportunity dari sosial media langsung ke Odoo-nya langsung gitu ya Mbak? Jadi Iya, benar, Mas. oke, mungkin saya izin jawab. Saya share screen juga ya Mbak lagi terkait CRM. Tadi sebenarnya hal itu mungkin bisa dilaksanakan dengan customisasi ya Mbak. Tapi kita harus lihat juga nih, kira-kira apakah kebutuhan itu tuh benar-benar eh, bisa dibilang prioritas atau tidak gitu. Karena di Odoo sendiri itu sebenarnya kita bisa generate leads secara otomatis juga gitu, Mbak. Ada fiturnya. Di mana fiturnya ini kita bisa mencari eh, beberapa companies atau even kontak yang kira-kira cocok gitu sama company yang kita punya gitu di sini. Kita juga bisa pilih industries apa, misalnya kita tadi di bidang food gitu ya, atau customer gitu. Kita bisa sesuaikan dengan industri kita, dan di Odoo sendiri itu ada fiturnya gitu. Jadi kita harus lihat lagi gitu apakah memang uh, itu tuh harus dilaksanakan atau tidak gitu. Dan kalau harus dilaksanakan, sepertinya itu butuh uh, customisasi Mbak di dalamnya seperti itu. Tapi untuk sekarang kita ada fitur ini, generate leads. Kekurangan generate leads ini juga sebenarnya ketika kita ingin generate leads ini tuh membutuhkan token. Dan token itu kita harus beli juga di Odoo-nya gitu Mbak. Jadi harus Odoo juga udah menyediakan hal itu gitu loh ya Mbak. Tapi ketika Mbak ingin menginputkan datanya di sini seperti tadi, itu sebenarnya bisa dengan customisasi tadi, atau kita bisa import records. Caranya sama kok Mbak. Kita bisa import data dari yang Mbak punya, datanya bisa disesuaikan dengan di Odoo. Nanti di Odoo-nya nanti bakal langsung ke input juga gitu. Kita bisa import lagi gitu di Odoo-nya. Tapi as long as itu penting banget atau priority, itu bisa dikustomisasi untuk ke depannya seperti itu Mbak. Lalu untuk pertanyaan kedua terkait penugasan tadi, mungkin nanti akan saya izin kembalikan ya Pak ke Pak Muharman ya, kira-kira deadline-nya mau diberikan kapan gitu ya, supaya nanti teman-teman semua di sini bisa langsung nyobain Odoo gitu ya, karena kayaknya tertarik banget nih untuk buat nyobain Odoo. Mungkin seperti itu Mbak Elrika. Apakah sudah clear Mbak untuk jawabannya? Iya, Mas. Berarti sebenarnya mungkin bisa, tapi tergantung availability dari Odoo-nya sendiri ya. Bisanya dia connect kemana aja gitu ya, contohnya ya. Betul, kita harus Oke. customisasi, dan ada price lagi di situ pasti itu Mbak. Oh, oke, oke. Sip, sip. Ya. Sama yang pertanyaan kedua, berarti menunggu jawaban Pak Muharman ya. Iya, Oke, benar terima Mbak Elrika. kasih. Oke, terima kasih Mbak Elrika untuk pertanyaannya. Oke, mungkin udah banyak banget ya tadi pertanyaannya untuk terkait antusiasme teman-teman terhadap Odoo. Jadi jangan lupa untuk share hasil dari pembelajaran hari ini di Snapgram teman-teman ya. Bisa diakses dari Tumin Rules tadi supaya dapat hadiah juga nih. Udah dapat ilmu, dapat hadiah, dapat tugas lagi ya. Lengkap banget. Jadi jangan lupa buat share biar ilmunya juga keserap gitu ya teman-teman. Karena udah selesai juga untuk penyampaian materi saya hari ini. Terima kasih atas antusiasme teman-teman, dan saya izin kembalikan kepada Pak Muharman untuk sesi kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih Yumna. Ini tadi malah dibalikin ke saya ya, padahal saya nyerahin ke Mas Yumna, ternyata dibalikin ke saya. Intinya yang memudahkan lah ya. Kalau nggak bisa hari ini, besok juga ya.
Tapi jangan terlalu lama ya, nanti kasihan Yumnanya jadi repot ya untuk mengeceknya. Anyway, terima kasih sekali lagi ya kepada Yumna. Ini insya Allah bisa membuka wawasan kita lah ya terkait dengan Udu ya. Sebenarnya kalau ngebahas SAP lebih enak lagi nih ya, karena kan gampangnya SAP yang enterprise-nya lah ya, yang perusahaan bela-belain bayar mahal untuk prestige ya. Nah, di sisi yang lain ada Udu yang mungkin untuk startup ataupun yang bisa kita oprek lah ya untuk open source gitu. Tapi tentu ada keterbatasan lah ya, ada limitasi. Dan kita bisa ngebandingin dari dua sisi. Tapi overall kita sudah dapat gambaran lah ya bagaimana persaingan di ranah ERP ya. Apalagi Microsoft juga udah main ini ya. Saya ngetes ujiannya dua-dua nih gagal nih yang Microsoft, ERP dan CRM ya. Oke, kayaknya memang perlu belajar lagi kita ya terkait dengan hal ini. Walaupun mungkin terlihat simpel ya, tapi hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang memang berpengaruh ya kepada perusahaan. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Lebih dan kurang saya atas nama Prodi ya memohon maaf dan terima kasih kepada Yumna atas materinya ya yang luar biasa dan juga kepada rekan-rekan sekalian ya yang sudah antusias ya. Walaupun ngantuk tapi ditahan-tahan ya. Saya aja tadi nggak tahan tuh ya. Jadi makan dulu lah ya. Nah, ini nggak tahu nih pada udah makan atau belum nih ya. Yang penting jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan dan juga jaga semangatnya. Mudah-mudahan lancar segala urusan. Oke, kita akhiri ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oh ya, lupa yang absennya yang kemarin ya. Masih sama ya. Aduh, lupa saya. Oh, baik, Pak. Nah, nanti diakses ya. Itu kita bikin per jam untuk pengaksesannya. Absennya yang mana Pak? Sorry Pak. Absennya masih sama ya. bit.ly/ Oh, link ini ya, Ah. acara MSI itu ya? acara MS itu. Oh ya, oke. Siap. Makasih banyak Pak. Oke. Terima kasih ya, Yumna. Baik, siap Pak. Makasih juga ya Pak buat kesempatannya. Sama-sama. Ya Pak, mari Pak. Saya izin live ya Pak. Oke.